pujian ini ya Aba ya Bapa. Kehadiran-Mu itu adalah sorga bagi kami. Amin, amin, amin. Dan kami percaya karena Engkau hadir, maka segala-galanya Tuhan membuatnya menjadi baik. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Aba ya Bapa, sehingga firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati dan mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi, Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali hari ini tanggal 2 Agustus 2024, hari Jumat, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pernah membaca atau mendengarkan cerita tentang peristiwa Daniel di Gua Singa. Daniel adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Kesukaannya berdoa dan berdoa. Dia adalah seorang pemuda yang berintegritas dan takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kehidupannya yang mencintai Tuhan, kemudian kita tahu Daniel mengalami ancaman, yaitu ancaman hukuman mati. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa orang-orang yang tidak suka dengan Daniel itu banyak sekali. Ya, meskipun Daniel itu berbuat baik, dia cinta akan Tuhan, sehingga kemudian dirancanglah satu hukum bahwa kalau ada orang yang menyembah kepada Allah selain kepada raja, maka orang itu akan dimasukkan ke gua singa. Tapi iman dari Daniel ini tidak goyah, Bapak Ibu sekalian. Dia tetap menyembah kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Daniel diambil dan kemudian dimasukkan ke gua singa. Tapi karena iman daripada Daniel, maka dia tidak dimakan oleh singa. Dan kemudian oleh raja,
Daniel dikeluarkan dari gua singa itu, dan bahkan yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan, dan kemudian Raja Darius yang menyaksikan keajaiban itu mengeluarkan satu peraturan lagi, bahwa semua orang harus menyembah Allah yang disembah oleh Daniel, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, saya tahu Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Tapi mungkin kita pernah atau kita sedang menghadapi yang namanya tantangan, atau bahkan mungkin tantangan itu sedang ada di depan kita. Tantangan itu bisa datang dalam bentuk misalnya masalah keuangan, atau kemudian masalah kesehatan, ya. Beberapa waktu yang lalu saya diberitahu untuk berdoa buat seorang pria di kota New York ini, ya. Dia seorang yang cinta Tuhan, dia dari gereja lain, Bapak Ibu sekalian, tetapi kemudian tiba-tiba seperti kesamber petir di siang bolong. Ada kabar bahwa pria ini yang masih muda, yang masih sehat ini, Bapak Ibu sekalian, kena kanker stadium 4. Ya. Tantangan itu bisa berupa juga mungkin persoalan di dalam pekerjaan, hubungan dengan atasan, hubungan dengan majikan, atau hubungan dengan bawahannya, atau mungkin kita juga mengalami masalah di dalam keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri yang tidak harmonis, atau ada hubungan antara orang tua dan anak yang tidak harmonis, atau masalah itu bisa juga depresi, stres, atau mengalami kecemasan. Anak-anak yang sedang sekolah menghadapi tantangan dalam pendidikan, kesulitan di dalam belajar, dan lain sebagainya. Juga mungkin ada yang sedang bergumul tentang kerohaniannya yang selalu seperti yoyo, naik, dan turun. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang sedang menghadapi tantangan, Tuhan mau di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik itu, Tuhan mau kita tetap kuat, dan Tuhan mau kita tetap sabar, ya. Nah, bagi sebagian dari kita, tantangan itu juga bisa muncul dari orang-orang yang terdekat, karena Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kemana-mana sudah runtang rantung, ya. Kemana-mana seperti orang yang nggak bisa dipisahkan lagi dalam persahabatan. Kemudian kelihatannya bagus sekali, tapi kemudian tiba-tiba terjadi yang namanya gesekan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa itu bukanlah kita sendiri yang sedang mengalami itu, ya. Di seluruh dunia ini nggak ada orang yang tidak punya tantangan, yang tidak punya masalah dalam hidup ini. Yang perlu kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh dengan kasih. Pujian hari ini bicara tentang kehadiran Tuhan, ya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika hati kita galau, ketika kita sedang menghadapi masalah yang kita anggap sangat berat, Tuhan itu hadir, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan yang hadir, Tuhan yang tahu itu bukan Tuhan yang berpangku tangan,
dan kemudian dia diam saja, dia senang melihat kita dalam keadaan susah. Tidak, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha baik, ya. Nah, hari ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Yakobus pasal pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Wow. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama, ketika kita ngadepin masalah atau tantangan yang menurut kita itu berat, kita harus menyadari bahwa tantangan atau masalah atau persoalan dalam hidup ini adalah salah satu pasal, salah satu bagian dalam hidup kita ini, ya. Dikatakan dengan luar biasa di sini bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Di tengah-tengah pencobaan itu Tuhan akan masuk di dalamnya untuk menguji, Bapak Ibu sekalian, untuk menguji iman kita. Nah, Tuhan nggak mau ketika kita menghadapi tantangan itu, kemudian kita give up atau menyerah. Yohanes pasal 16 ayat 33, Yohanes 16 ayat 33 berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, di sini dengan jelas dikatakan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, ketika dalam kesesakan kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, maka di sini Tuhan bilang kita akan memperoleh damai sejahtera. Maka itu Bapak Ibu sekalian, coba kita periksa hati kita. Ketika kita ngadepin masalah dan kemudian kita nggak ngalami damai sejahtera, jangan-jangan kita sedang jauh daripada Tuhan atau kita sedang tidak beriman kepada Tuhan. Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu, ya. Ingat bahwa Yesus pernah hidup sebagai manusia selama 33,5 tahun di atas muka bumi ini, dan Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia, ya. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan itu telah mengalahkan semuanya. Sedangkan kita kan disebut bahwa Tuhan itu yang sulung di antara kita ini adalah saudaranya Tuhan, kita ini juga anaknya Tuhan. Maka adalah hal yang aneh kalau kita tidak bisa mengalahkan semuanya itu, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah panik kalau kita mengalami hal-hal yang istimewa atau masalah-masalah yang membuat kita sesak. Tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Yakobus pasal pertama ayat yang kelima, tadi malam sudah disampaikan juga
oleh Pastor Frankie Kuncoro dalam acara Worship from Home. Dikatakan begini dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak bisa melihat jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan mau kita berdoa dan minta hikmat dari Tuhan, ya. Dan hikmat itulah nanti yang akan menuntun kita bagaimana kita menemukan jalan keluar itu. Saya sering bilang begini, anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang Indonesia itu luar biasa, ya. Kalau kemudian terjadi masalah di dalam pekerjaannya karena sesuatu dan lain hal, perusahaannya bangkrut atau tempat di mana dia kerja kemudian bangkrut, maka anak-anak Tuhan dia nggak akan kemudian menjadi panik seperti sebagian orang, ya, karena sebagian orang itu nggak tahu mau ngapa-ngapain. Tapi yang saya salut, saya melihat anak-anak Tuhan khususnya di lingkungan orang-orang Indonesia, ketika mengalami hal-hal yang seperti itu, maka waktu mereka berdoa minta hikmat daripada Tuhan, maka kemudian Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib. Misalnya, ya kan, dia itu bekerja di perusahaan sebagai ahli komputer. Dan kemudian ketika perusahaannya bangkrut, dengan hikmat daripada Tuhan, luar biasa loh, Bapak Ibu sekalian, kemudian orang ini bisa dapat dari Tuhan untuk bagaimana dia membuka kursus untuk belajar komputer. Dan yang luar biasa ketika dia mendengarkan itu dari Tuhan, dia buka tempat kursus itu, maka orang-orang yang ikut untuk belajar komputer di lembaga yang dia buka itu banyaknya luar biasa, sehingga dia menghasilkan uang yang jauh lebih banyak daripada apa yang dia dapat ketika dia masih bekerja di perusahaan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi berdoa dan minta hikmat dari Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang buat kita nggak masuk akal dan kita nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Ingat, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ketika kita nggak bisa melihat jalan, sesungguhnya Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk kita itu apa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami kesesakan itu, ketika kita mengalami persoalan, tetap andalkan Tuhan dan firman Tuhan. Sekali lagi, tetap andalkan Tuhan dan firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, firman Tuhan itu adalah pedoman hidup kita. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, firman Tuhan akan memberi kita terang dan petunjuk, Bapak Ibu sekalian. Jadi membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Selain itu akan memberikan kekuatan kepada kita, maka melalui firman Tuhan kita akan melangkah dengan tidak gegabah. Ya, saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita terus mentaati firman Tuhan, maka kita tidak akan tersesat. Kita akan sampai kepada tujuan dengan tepat, dan kemudian kita akan mengalami kemenangan. Maka itu penting sekali ketika ada di dalam kesesakan, kita buka Alkitab kita. Kita membaca Alkitab lebih banyak lagi dan lebih sering lagi. Karena di situ nanti melalui firman Tuhan, itu yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera, dan memberikan kepada kita apa-apa yang harus kita lakukan. Yang keempat, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ketika kita ngadepin hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, please, 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 jangan sampai kita ngomel, jangan sampai kita bersungut-sungut. Masih ingat nggak pelajaran dari orang Israel? Orang Israel berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan agar dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Ketika Tuhan menjawab menolong orang-orang Israel itu dan dibawanya oleh Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, dalam perjalanan dia ngadepin yang namanya masalah. Masalahnya yaitu ada di padang gurun. Nah, hal yang dilakukan oleh sebagian orang Israel yaitu ngomel, bersungut-sungut. Akibatnya apa? Mereka dibinasakan di padang gurun itu dan mereka nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Maka itu hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, tidak enak, jaga mulut ini jangan sampai ngomel, tapi Tuhan mau kita bersyukur. Bukan untuk masalahnya, tapi kita bersyukur untuk Tuhan yang Maha Hadir, bersyukur untuk pertolongan yang pasti datang dari Tuhan tepat pada waktunya. Kita harus bersyukur bahwa masalah-masalah yang sedang dihadapi itu tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, Galatia pasal 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, seperti pada awal tadi saya sampaikan, dalam keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita tidak menyerah, dan Tuhan mau kita terus bertekun melakukan apa yang baik, apa yang benar di pemandangan Tuhan. Sekali lagi, dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan mau kita untuk tidak menyerah, Tuhan mau kita terus bertekun untuk melakukan apa yang baik dan benar di pemandangan Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, seperti Daniel dilepaskan dari gua singa, Tuhan juga akan melepaskan kita dari semua masalah dan kesesakan yang sedang terjadi dalam hidup kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Materikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, Allah Roh Kudus, tolong kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, karena Roh Kudus membuat kami untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Kami membawa setiap masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi kepadamu, karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, yang pasti menolong dan membela kami, anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.